Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulmiah, NIM 1914040002 dari Prodi Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Matematika Diskrit, di mana pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian dari soal-soal UTS saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke, kita akan membahas soal yang pertama, di mana soalnya itu pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa mengambil mata kuliah matematika diskrit, dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapa siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja? Dimana pada soal ini membahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi dalam gabungan dua himpunan. Kita misalkan A1-nya himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, dan A2-nya himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Maka dapat kita peroleh dari soal A1-nya 345, A2-nya 212, dan siswa yang mengambil kedua mata kuliahnya 188. Di mana rumusnya untuk mencari siswa yang mengambil kalkulus saja atau matematika diskrit saja, yaitu A1 gabung A2 sama dengan A1 ditambah A2 dikurang A1 iris A2. Kita masukkan angkanya atau kita substitusikan. A1-nya 345, A2-nya 212 dikurang 188. Maka kita peroleh hasilnya 369. Oke, soal yang kedua. Tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Jadi kita misalkan di sini A1, A2 dan A3, di mana bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima yaitu 5, 7 dan 11. Kita misalkan A1-nya adalah bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, dan A2-nya bilangan yang habis dibagi 7, dan A3-nya bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. Di mana banyak bilangan bulatnya dari 1 sampai 1000 yaitu ada 1000. Jadi langkah selanjutnya kita cari banyak bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. Berarti 1000 bagi 5 sama dengan 200. Selanjutnya banyak bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7 sama dengan 142. Yang selanjutnya banyak bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11 yaitu sama dengan 90. Selanjutnya kita mencari banyak bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 7. Maka kita kalikan 1000 per 5 kali 7 yaitu 1000 per 35 sama dengan 28. Selanjutnya banyak bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5 dan 11. Maka 1000 per 5 kali 11 sama dengan 1000 per 55 sama dengan 18. Selanjutnya banyak bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7 dan 11. Maka 1000 per 7 kali 11 sama dengan 1000 per 77 sama dengan 12. Maka A1, A2, A3-nya
Maka untuk mencari banyak bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, 7, dan 11 adalah dengan cara 1000 per 5 kali 7 kali 11. Maka 1000 per 385. Maka hasilnya 2,5 sekian. Maka kita bulatkan, hasilnya menjadi 2. Nah, sekarang kita masuk kepada bilangan 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Maka rumusnya N dikurang NA1 dikurang NA2 dikurang NA3 ditambah NA1A2 tambah NA1A3 ditambah NA2A3 dikurang NA1A2A3. Maka kita substitusikan nilainya 1200, kita substitusikan nilainya, maka hasilnya dapat kita peroleh 624. Jadi banyak bilangan bulat 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6 adalah 624 bilangan. Oke. Selanjutnya soal yang ketiga, tentukan banyaknya solusi bulat non negatif dari persamaan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 54, A kecil dari 34, C kecil dari 44, D kecil dari 37. Dimana di sini kita misalkan banyaknya solusi dari persamaan itu dengan lambang N dengan syarat A kecil dari 0, B kecil dari 0, D kecil dari 0. Dimana N ini kita misalkan dalam bentuk kombinasi, yaitu kita buat K ditambah 4 dikurang 1 K. Jadi kita misalkan K di sini nilainya 54. 54 ditambah 4 dikurang 1, 54 jadi sama dengan 57, 54. Jadi kita selesaikan dengan 57 faktorial per 54 faktorial kali 3 faktorial. Jadi kita selesaikan, maka kita memperoleh nilainya 29.260. Kita misalkan P1 solusi dari persamaan yang mana A kecil sama dari 34, B kecil dari 0, C kecil dari 0, D kecil dari 0. Jadi solusi dari A dikurang 34 ditambah B tambah C tambah D sama dengan 54 dikurang 34 sama dengan 20. A dikurang 34 kecil dari 0, B kecil dari 0, C kecil dari 0, D kecil dari 0. Jadi kita masukkan angkanya, dimana rumusnya K ditambah 4 dikurang 1 K. Kita masukkan seperti mencari kombinasi seperti yang di atas tadi. Kita masukkan nilai K-nya. Di sini K-nya kita misalkan 20. 20 ditambah 4 dikurang 1, 20. Maka 20 ditambah 4 dikurang 1 dapatnya 23. 20 tetap, maka 23 faktorial 20 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 1771. Selanjutnya kita misalkan P2 solusi dari persamaan yang mana A nya kecil dari 0, B nya kecil dari 0, C nya kecil sama dari 44, D nya kecil sama dari 0. Solusi dari persamaan A tambah B tambah C dikurang 44 ditambah D sama dengan 54 dikurang 44, maka sama dengan 10. Dengan syarat A nya kecil sama 0, B nya kecil sama 0, C nya dikurang 44
kecil sama 0. Jadi D-nya juga kecil sama 0. Maka NP2 nya sama dengan, kita buat seperti yang di atas tadi, maka 10 tambah 4 dikurang 1, 10, 13, 10. Maka kita cari kombinasi dari nilai 13 dan 10 ini, maka hasilnya 286. Selanjutnya kita misalkan P3, solusi dari persamaan yang mana A-nya kecil sama 0, B-nya kecil sama 0, C-nya kecil sama 0, D-nya kecil sama 37. Solusi dari A tambah B tambah C tambah D ini dikurang 37 sama dengan 54 dikurang 37 sama dengan 17. A-nya kecil sama 0, B-nya kecil sama 0, C-nya kecil sama 0, D dikurang 37 kecil sama 0. Maka NP3 nya kita masukkan rumusnya, dimana kita misalkan K-nya 17 seperti yang di atas tadi. Kita buat seperti kombinasi, maka hasilnya 1140. Oke. P1 P2 ini kita buat sama dengan solusi dari persamaan A kecil sama 34, B kecil sama 0, C kecil sama 44, D kecil sama 0. Maka solusi dari A dikurang 34 ditambah B tambah C dikurang 44 tambah D sama dengan 54 dikurang 34 dikurang 44 sama dengan min 24. Oke, A dikurang 34 sama dengan 0, B kecil sama 0, C dikurang 44 kecil sama 0, D kecil sama 0. Jadi NP1P2 nya sama dengan, kita masukkan menggunakan kombinasi seperti yang di atas tadi, dengan rumus yang sama. Kita misalkan K-nya itu min 24, kita masukkan dimana di sini itu tidak terdefinisi, maka kita buat 0. Maka dengan cara yang sama diperoleh juga NP1P3 nya dan NP2P3 nya sama dengan 0. Jadi banyaknya solusi bulat non negatif dari persamaan tersebut dilambangkan dengan N, P1 aksen, P2 aksen, P3 aksen, sama dengan rumusnya N dikurang NP1 dikurang NP2 dikurang NP3 ditambah NP1P2 tambah NP1P3 tambah NP3P2 ditambah NP1P2P3. Maka kita substitusikan nilainya, di mana N-nya tadi 29.260. Kita substitusikan juga NP1 1771, NP2 286, NP3 1140. Sedangkan NP1 MP2 sampai NP1P2 P3 bernilai 0, maka hasilnya sama dengan 26.063. Selanjutnya soal yang keempat, tentukan deret Taylor dari yang A-nya fx sama dengan 1 per 1 dikurang x. Fx-nya tadi sama dengan 1 per 1 dikurang x. Maka F0-nya sama dengan 1 per 1 dikurang 0 sama dengan 1. Turunan pertama dari fx sama dengan 1 per 1 dikurang x kuadrat. Maka turunan pertama dengan mensubstitusikan x dengan 0, maka 1 per 1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 1. Turunan kedua dari fx sama dengan 2 dikurang 1, 2 per 1 dikurang x. Maka turunan kedua dengan mensubstitusikan x ke 0, maka 2 per 1 dikurang 0 sama dengan 2.
Turunan ketiga dari fx yaitu 2 per 1 dikurang x pangkat 2. Maka turunan ketiga dengan nilai x sama dengan 0, maka 2 per 1 dikurang x kuadrat sama dengan 2. Jadi deret Taylor dari fx adalah 1 per 1 dikurang x sama dengan 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 3 tambah titik-titik sampai seterusnya. Selanjutnya yang ke B, fx sama dengan 1 per 1 dikurang x kuadrat, dimana ini sama dengan 1 kali 1 dikurang x kuadrat pangkat min 1. Maka f0 nya sama dengan 1 per 1 dikurang 0 kuadrat sama dengan 1. Turunan pertama dari fx sama dengan 2x per 1 dikurang x kuadrat kali dikuadratkan. Maka turunan pertama dengan f0 sama dengan 2 dikali 0 per 1 dikurang 0 kuadrat pangkat 2 sama dengan 0. Turunan kedua dari fx sama dengan 2 per 1 dikurang x kuadrat pangkat 3. Maka turunan kedua f0 nya 2 per 1 dikurang 0 kuadrat pangkat 3 sama dengan 2. Turunan ketiga dari fx sama dengan 48x pangkat 3 per 1 dikurang x kuadrat pangkat 4. Maka turunan ketiga dari f0 sama dengan 48 kali 0 pangkat 0 pangkat 3 per 1 dikurang 0 kuadrat pangkat 4 sama dengan 0. Jadi deret Taylor dari fx sama dengan 1 per 1 dikurang x kuadrat adalah 1 ditambah x kuadrat ditambah x4 sampai seterusnya. Oke, selanjutnya soal yang kelima, tentukan barisan FPB dari barisan FPE dari A. Px sama dengan 2x ditambah E pangkat min x. Barisan FPB-nya Px sama dengan 2x ditambah E pangkat min x sama dengan 2x tambah 1 dikurang x ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang 5 dikurang x pangkat 5 per 5 faktorial sama dengan 1 ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikurang x pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi dapat kita simpulkan bahwa barisan dari FPB-nya adalah 1,1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 4 faktorial, min 1 per 5 faktorial sampai seterusnya. Yang ke B, Px sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 3 tambah seterusnya. Maka kita peroleh rumusnya Px sama dengan sigma dari n sama dengan 0 ke tak hingga a n kali x pangkat n per n faktorial sama dengan 3 tambah 3x tambah 3x pangkat 2 per 3 faktorial tambah 3 kali x pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa FPE dari barisan tersebut adalah 3,3,3,3,3.
Selanjutnya soal yang keenam. Tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan di mana BN-nya sama dengan 0,0,0,1,1,1. Jadi di mana rumus FPB-nya adalah PX sama dengan sigma dari N sama dengan 0 ke tak hingga AN kali X pangkat N. Maka sama dengan 0 kali 1 ditambah 0 kali X ditambah 0 kali X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 tambah X pangkat 6 tambah seterusnya. Maka sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 4 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 6 tambah seterusnya. Maka dapat kita simpulkan lagi, X pangkat 3 kita kalikan, kita perkecil, kita 1 tambah X tambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 dan seterusnya. Jika kita kalikan ke dalam, kita faktorkan, maka hasilnya seperti yang di atas. Sehingga diperoleh bentuk yang sederhananya yaitu PX sama dengan X pangkat 3 dikali 1/1 dikurang X. Selanjutnya, tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan. Di mana BN-nya di sini 3,1, 3,1, 3,1. Di mana rumus mencari FPE adalah PX sama dengan sigma dari N sama dengan 0 ke tak hingga AN X pangkat N per N faktorial. Maka sama dengan 3 tambah 1 kali X tambah 3 X kuadrat per 2 faktorial tambah 1 X pangkat 3 X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Maka sama dengan 3 ditambah X tambah 3 kali X pangkat 2 per 2 faktorial tambah 3 tambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Maka kita sederhanakan 3 tambah 3 X kuadrat per 2 faktorial tambah 3 X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Tambah X tambah 3 X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Maka di sini kita keluarkan angka 3-nya. Maka kita tuliskan 1 per X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 4 per 4 faktorial. Maka di sini tetap seperti yang di atas. Selanjutnya 3 X E pangkat X tambah E pangkat min X per 2. Nah, tambah E pangkat min X dikurang E pangkat min X per 2. Maka sama dengan 3 E pangkat X tambah 3 E pangkat min X ditambah EX tambah E dikurang E pangkat min X per 2. Maka kita sederhanakan lagi, dapat kita peroleh 4 E pangkat X tambah 2 E pangkat min X per 2. Maka di sini kita sederhanakan lagi, maka diperoleh 2EX 2 E pangkat X ditambah E pangkat min X. Inilah hasil dari bentuk sederhana FPE dari barisan BN sama dengan 3,1, 3,1, 3,1. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.